seluruh masyarakat Lebak. Hari ini adalah H-3 daripada pelaksanaan kegiatan Pilkades Kabupaten Lebak, yang mana desa masyarakat Pilkades sebanyak 265 desa dengan berbagai kategori dalam pengamanan di sana. Kita sendiri sudah menyiapkan anggota untuk pengamanan TPS, termasuk tim patroli dan pasukan untuk pengamanan tersebut. Dalam kegiatan hari ini, saya mengharapkan semua masyarakat dan seluruh para calon kepala desa untuk menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah Kabupaten Lebak, sehingga pelaksanaan pilkada tersebut bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ada kira-kira teman-teman bisa mau bertanya, silakan. Untuk jumlah personil sendiri, Pak? Jadi untuk jumlah personil khusus yang dari Polres dulu, Pak. Yang khusus internal Polres dulu berapa? Jangan digabung dengan yang lain-lain dulu. Oke. Jadi untuk internal Polres yang digunakan untuk pengamanan TPS sebanyak 508 orang. Ini yang khusus anggota Polres dan Polsek. Itu pun di backup oleh anggota yang lain dalam rencana operasi, terbagi berbagai satgas, yang mulai dari satgas preemptif, preventif, represi, dan backup. Itu sebanyak 112 personil. Jadi hampir sekitar 700 personil anggota Polres sendiri. Kemudian dengan jumlah TPS sebanyak 1.656, ini kita membutuhkan personil untuk pengamanan sebanyak 1.322. 1.322 personil. Tentunya membutuhkan tambahan anggota, dan alhamdulillah diberi oleh Bapak Kapolda Banten untuk khusus PAM TPS sebanyak 744 personil untuk membantu anggota Polres Lebak. 44. Ini sebanyak 1.322 ini untuk menjaga 1.655 TPS. Ada yang sedikit salah ya. Jadi jumlah TPS 1.655. Dengan berbagai tingkatan kerawanan di sekitar TPS. Kalau untuk TPS ini, tingkat kerawanan akan berkembang. Dia akan tidak dinamis. Dari sangat rawan bisa menjadi rawan, bahkan kurang rawan. Dari kurang rawan bisa menjadi rawan maupun sangat rawan. Untuk sementara ini, kita sudah mendata dengan berbagai indikator. Ada 94 TPS yang kita anggap sangat rawan, kemudian 286 yang rawan, dan sisanya ini kurang rawan. Pola pengamanan, jika sangat rawan, ini 2 anggota menjaga 1 TPS bersama 2 orang dimas. Untuk pola rawan, 2 anggota menjaga 2 TPS dengan 4 orang dimas. Untuk wilayah yang kurang rawan, ini berbagai pola. Ada anggota kita 2 orang menjaga 3 TPS, 6 dimas. Ada yang 2 orang menjaga 4 TPS, 8 dimas. Ada yang menjaga, ada anggota 2 orang menjaga 5 TPS, 2 dimas. Kenapa harus 2? Karena anggota harus body system, sehingga saling bantu-membantu. Khusus untuk tim patroli, kita sendiri sudah meminta kepada Polda Banten, dan alhamdulillah dibeli oleh Bapak Kapolda sebanyak 250 personil, yang mana akan ditempatkan di setiap polsek. 50. Jadi satu polsek 10 personil untuk patroli yang di daerah polsek tersebut.
Kemudian juga kita juga sudah mengerahkan juga padal-padal. Jadi Kapolsek juga nggak sendiri, dibantu oleh para Polres juga. Khusus pasukan, nah ini pasukan untuk pengamanan. Kita sendiri akan di backup oleh Brimopolda Banten sebanyak 184 personil yang nantinya akan kami tempatkan di 6 lokasi. Jadi 6 lokasi ini artinya mereka satu lokasi akan membackup beberapa polsek. Sebagai contoh, kita tempatkan satu peleton Brimob di Polsek Bayah. Ini akan membackup Polsek Panggarangan, Polsek Silogram, dan Polsek Ciuber. Jadi ada 6 lokasi. Ada di Polsek Puncang, kemudian ada di Polsek Widamar, kemudian ada di Polsek Gedong dan Banjarsari. Jadi semua lokasi ini kita perhitungkan untuk saling membackup semuanya sehingga cepat untuk hadir di lokasi yang mungkin terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Selain daripada Brimopolda, ya kita juga mendapatkan bantuan ya, dari Brimob Resimen sebanyak 1 batalion berjumlah 215 personil, yang mana nantinya ini akan kita tempatkan kembali per wilayah, baik di wilayah selatan, di daerah barat, timur maupun utara. Untuk di daerah selatan kita akan tempatkan 1 SSK di Polsek Palimping. Ya, ini akan membackup wilayah Bayah dan sekitar, kemudian akan membackup wilayah Banjarsari dan sekitar, termasuk Cijaku. Khusus Cijaku ini juga kita akan tempatkan karena dia 2 kecamatan. Jadi kita akan tempatkan 1 peleton Dalmas di sana. Jadi untuk wilayah Palimping, Wonosalam, Cijaku ini bukan hanya ada Brimob Resimen, tapi nanti ada Dalmas Polres yang akan khusus di wilayah Cijaku. Itu rekan sekalian. Dan kita juga akan dibantu oleh sebanyak 500 personel TNI yang sudah disebar oleh Pak Dandim ya, di semua wilayah kecamatan ada di Kota Lebak. Termasuk nanti 2 peleton yang akan standby dan sewaktu-waktu kita bisa geser untuk perkuatan pasukan. Sampai sini akan terjadi lagi kira-kira. Ini Pak, untuk yang TPS Rawan, kata Pak Kapolres, itu berada di kecamatan mana aja Pak? Untuk kecamatan ini 94 ya? Jadi desa-desa ini kita akan juga lawan. Ini ada di 12 desa. Untuk desanya supaya tidak memberikan suatu kekhawatiran, mungkin kita sebutkan karena ini menurut perhitungan kami dengan berbagai indikator. Tentunya tapi di daerah tersebut sudah kita tempatkan personil yang memang siap untuk di sana. Terus untuk penugasan mulai hari apa Pak? Untuk penugasan, ya besok pun kita sudah akan melepas anggota kita yang Polres akan bergeser ke polsek-polsek, dan untuk hari Sabtu kita akan melaksanakan apel berpasukan. Ya, setelah itu nanti baru kita geser ke polsek-polsek. Jadi ya, untuk semuanya itu pada hari Sabtu ya digesernya Pak? Jumlah kepala berapa dan itu dari hitungan tadi? Totalnya, total ini sebanyak hampir 2.150 personil. 150 personil. Itu Polri aja Pak? Polri saja. Polri saja. Untuk Linmas dan Linmas itu sebanyak dia kali 2 ya. 5 TPS. Linmas saja sebanyak 3.328. 3.328 itu yang Linmas saja. Untuk TNI sebanyak 15 personil. Dan menyinggung soal ini, kemarin juga ada di Pandeglang, ada pos-pos vaksinasi. Kira-kira di kita berapa desa? Kita ada siapkan untuk vaksinasi. Ya, kita menyiapkan 28 tim. Yang mana nantinya mungkin tidak bisa ke semua desa, tetapi kan kita tempatkan di berbagai TPS yang
yang kita akan cek di mana posisinya desa tersebut untuk jumlah yang sudah divaksinasi kurang. Jadi kita ada 28 tim vaksinasi. Jadi tetap yang berkaitan dengan vaksinasi, kita pada vaksinasi dengan menunjukkan tim-tim yang ada di Polsek maupun di Polres untuk masalah vaksinasi di TPS yang kita hitung secara kalkulasi data tersebut masih kurang yang divaksinasi. Jadi sekarang belum clear desanya. Desa mana kira-kira? Desa mana kan kembali. Dan akan itu besok pun akan kami rapatkan dengan para Kapolsek untuk lokasi.